Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan podcast Historian DSP bersama saya Midina Sagita Putri. Hari ini saya ingin membahas tentang salah satu tokoh dalam Tentara Nasional Indonesia atau TNI, seorang jenderal besar dan seorang tokoh yang mengusulkan gagasan dwi-fungsi ABRI. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Pasti udah pada tahu dong siapa Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ini. Nah, beliau lahir di Huta Pungkut, Kecamatan Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918 dari pasangan Haji Abdul Halim Nasution dan Ibu Zahara Lubis sebagai putra kedua. Beliau menempuh pendidikan di Hollands Indies School atau HIS dan selesai pada tahun 1932. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Raja Hofden School, Sekolah Khusus Pamung Praja di Bukit Tinggi. Dan pada tahun 1935 beliau melanjutkan pendidikan ke Hollands Indies Quick School atau HIK, Sekolah Guru Menengah di Bandung. Dan beliau melanjutkan pendidikannya di AMS Jakarta dan selesai pada tahun 1938. Beliau lulus dan memperoleh 2 ijazah sekaligus. Nah, setelah selesai dengan pendidikan beliau, Bapak Abdul Haris Nasution yang kemudian dikenal sebagai Pak Nas menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Namun, beliau merasa pekerjaan sebagai seorang guru membuat beliau merasa tidak cocok. Akhirnya, beliau tertarik dengan dunia militer dan memulai pendidikan di Corps of Leading Service Officers atau CORO, Kenil atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung pada tahun 1940 sampai 1942. Nah, karir militer beliau dimulai dengan menjadi pembantu letnan calon perwira atau Vandrik dan ditempatkan di Batalion 3 Surabaya yang berdudukan di Kabelen. Nah, pada saat Perang Dunia II pecah, Batalion 3 ini bertugas mempertahankan wilayah Tanjung Perak. Selama tentara Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, beliau kembali ke Bandung dan menjadi pegawai Kota Praja di Bandung. Beliau juga memimpin organisasi Senendan hingga Jepang menyerah kepada sekutu. Saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, beliau aktif sebagai penasehat BKR di Bandung dan dalam kepemimpinan pemuda di Kota Bandung. Nah, pada tanggal 5 Oktober 1945, saat Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dibentuk, beliau memulai karir dan jabatan yang lebih tinggi lagi. Nah, di tahun 1945 sampai 1948, beliau menyandang pangkat kolonel dan menjabat sebagai Kepala Staf Komandemen TKR 1 Jawa Barat. Sebagai Kepala Staf Komandemen, Pak Nas ditugasi menyusun organisasi dan administrasi. Ketika beliau diangkat sebagai Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI pada tahun 1948, pangkat beliau dinaikkan menjadi Jenderal Mayor dan menjabat sebagai Panglima Divisi 3 TKR Priangan. Kemudian menjadi Divisi 1 Siliwangi, menjabat sebagai Panglima Divisi 3. Akibat pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA tahun 1948, pangkat beliau diturunkan setingkat lebih rendah menjadi kolonel dan diberi jabatan Kepala Staf Markas Besar Tentara atau MBT. Kemudian beliau ditugaskan menjadi Panglima Tentara dan Teritorium Jawa atau PTTD. Nah, seusai Perang Kemerdekaan, pada tanggal 10 Desember 1949, Pak Nas diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD dengan surat penetapan Kementerian Pertahanan nomor 126-MP-1949 pada tanggal 10 Desember 1949 dengan pangkat kolonel. Nah, saat peristiwa 17 Oktober 1952 di Jakarta, peristiwa ini merupakan puncak
perbedaan pendapat antara Angkatan Darat dan DPR. Nah, DPR ini dianggap terlalu mencampuri masalah intern Angkatan Darat sehingga menimbulkan protes keras dari Angkatan Darat. Nah, saat akibat peristiwa itu, Pak Nas beserta beberapa perwira lainnya dibebas tugaskan. Nah, selama masa aktif itu, beliau aktif menulis dan mendirikan Partai Politik Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Ini isinya sebagian besar perwira yang non-aktif akibat peristiwa 17 Oktober 1952. Nah, setelah adanya rekonsiliasi, Pak Nas dicalonkan kembali menjadi Kasat, dan pada tanggal 7 November 1955 beliau dilantik lagi menjadi Kasat, dan pangkatnya dinaikkan menjadi Jenderal Mayor. Ketika diumumkan negara dalam keadaan bahaya melalui Undang-Undang Keadaan Bahaya, pada bulan Juni 1957, beliau di samping jabatannya menjadi Kasat, beliau juga diangkat menjadi Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Perang atau GKS. Kemudian beliau menjabat sebagai penguasa perang pusat atau Perpu yang membawahi penguasa perang daerah atau Peperda. Nah, di samping menjabat Perpu, Pak Nas juga diangkat menjadi anggota ex officio Dewan Nasional dan anggota Panitia 7 dalam rangka penyelesaian kemelut di daerah. Setelah reorganisasi Angkatan Darat pada tahun 1958, Pak Nas diangkat menjadi Menteri Keamanan Nasional atau KSAD dengan pangkat Letnan Jenderal sampai Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan lahirnya demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini sejak tahun 1962, beliau diangkat menjadi Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata dengan pangkat Jenderal Penuh alias Bintang 4. Nah, pada awal Orde Baru, beliau dipilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Nah, beliau ini yang mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden. Gagasan beliau yang terkenal adalah konsep perang gerilya yang menjadi rujukan berbagai akademi militer di dunia. Gagasan ini beliau tuangkan dalam buku beliau yang berjudul Pokok-Pokok Perang Gerilya. Beliau juga terkenal sebagai memprakarsa politik kembali ke UUD 1945 dan menjadi pemprakarsa berdirinya Sekolah Staf Komando Angkatan Darat atau SSKAD di Cililitan yang kemudian dipindahkan ke Bandung. Nah, beliau wafat di Jakarta pada 6 September tahun 2000 di usia 82 tahun. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan.